style dan dari segi skrip cerita dan ide-ide, pasti kan kita nggak cuma satu ide, kita bisa mengkolaborasi dengan beberapa ide. Jadi memang buat masalah kreasi mah kita nggak bisa batasin dan nggak bisa kita masukin kita mengikuti dengan style seperti ini, kita mengikuti dengan plot dengan cerita yang lain, tidak. Jadi dari segi produksi pasti otomatis, kalau apalagi kita memproduksi sendiri pasti otomatis kita punya kreasi sendiri. Bang Iko. Ya yang saya bilang tadi, kita bisa dibilang sebelum film Merantau 2008 lah ya. Cuma kita butuh namanya icon untuk action star di Indo dan film-film action sebelumnya. Jadi memang era-eranya Akten Bangun, Barry Prima, Joe Studi, dan ada aktor yang lain. Itu saya sangat support untuk membangun ataupun mendirikan lagi action Indonesia yang udah lama dari belakang ini. Jadi sekarang memang dengan zamannya dan masalah teknologi kita semakin berkembang, dan mungkin genre itu yang kita angkat. Makanya yang sebelum film dari Wise Pictures launching, makanya pastinya saya kayak researcher dan mencari tahu edukasi penonton seperti apa. Tidak semata-mata bikin film action tiba-tiba bikin terus tidak mempelajari crowdnya, tidak mempelajari dari segi penonton seperti apa di Indonesia tadi. Itu yang saya pelajari, maksudnya lebih mendalami seperti apa sih mau dari audiens, seperti apa sih yang ingin disajikan untuk audiens seperti itu. Jadi walaupun film action tidak semata-mata yang kita lihat, kita tonjolkan agresivitasnya dan sadisnya, saling membunuhnya, berantem, bukan itu. Tapi yang saya mau sajikan film action dari mudah-mudahan dari pihak kita untuk kita produksi, bukan kita tunjukkan dengan kekerasan, tapi edukasi yang bisa dilihat dari zaman ke zaman. Mungkin teknologi semakin canggih, tapi pentingnya untuk seperti apa kita menjaga diri, membela diri. Yang bisa membela diri sendiri itu ya pasti otomatis bukan orang lain ataupun bukan orang tua, tapi diri kita sendiri. Yang tadi kita bahas buat masalah ada untuk belajar di beberapa tempat, belajar bela diri mungkin di Wise Academy. Tapi jadi hanya untuk belajar untuk mencari lawan ataupun berantem. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa memproteksi diri kita sendiri, ya itu kita sendiri, bukannya orang lain ataupun teman, apalagi orang tua. Karena dimanapun kita berada pasti otomatis kita mandiri dengan diri kita sendiri. Mas Iko kan di timur jadi sutradara sekaligus jadi penulis. Mungkin sedikit karirnya bakal jadi apa, dan gimana sih beratnya jadi sutradara sekaligus aktor di film action, karena beban ganda banget tuh. Keren. Kalau karakter seperti apa mungkin nanti kita akan bicarakan tentang buat nanti. Buat masa ini salah satu tantangan buat saya buat menjadi sutradara dan aktor. Memang kalau buat aktor itu kan harus ada spesifik konsentrasi dan fokus bagaimana kita mendalami sebagai peran karakter, sebagai masing-masing peran itu kan pasti beda karakter seperti apa. Apalagi sekarang saya duduk di belakang layar di bangku saudara untuk bisa mengeksplor visi dari sutradara itu di masing-masing pemain. Masing-masing pemain itu pasti otomatis akan berbeda karakternya, akan berbeda perannya, seperti apa dialognya. Apalagi di sini ada aksen, ada aksen bahasa, ada logat, dan saya pun di sini pun ada aksen, ada logat. Dan memang tantangannya itu memang yang saya pikir selama jadi aktor, fokus untuk setiap scene yang kita mainkan, masing-masing setiap shot pasti otomatis harus punya spesifik fokus tersendiri. Tapi memang di sini pada saat di bangku sutradara, di belakang layar, kita membagikan perasaan, berbagi rasa untuk masing-masing pemain. Pada saat kita di depan layar itu langsung switch mindset yang saya mainkan di belakang layar sama di depan layar, itu
pasti otomatis akan bertolak belakang berbeda. Tapi balik lagi mencoba belajar untuk profesional dan arti sebagai director, membagikan visi saya sebagai director untuk di beberapa pemain di depan layar. Tapi pada saat saya main di depan layar, apa yang saya visikan, apa yang saya fokuskan di skrip itu saya explore di depan layar. Jadi memang pada saat saya mendirect, saya bagikan waktu. Jadi seminggu untuk ngedirect beberapa pemain. Jadi walaupun hari itu ngedirect, tapi pas pulangnya saya main, ataupun saya pas main pulangnya ngedirect, pasti otomatis itu tidak bisa dipungkiri. Memang harus berbagi perasaan, berbagi mindset. Jadi itu salah satu tantangannya. Jadi memang terberat saya pada saat pakai kostum di belakang layar. Hari itu, detik itu harus switch jadi sebagai pemain. Tapi dengan percaya diri saya sebagai sutradara dan pemain, itu karena memang dukungan dari support system saya sebagai Wise Team. Yang sebelah tadi ada Om Dim yang mempercaya saya sebagai DOP. Dia bisa dibilang ada pada saat saya bukan lupa dialog, bukan lupa karakter dalam arti kayak memperingati. Jadi kayak misalkan Bang, oke, sekarang sebagai peran di film ini, jadi director itu saya hilangkan, saya tinggalkan. Pada saat saya ngedirect, peran saya sebagai karakter itu saya hilangkan. Saya sebagai kreativitas, sebagai tim kreatif dan sebagai director untuk menceritakan visi saya di sebuah karakter. Jadi memang salah satu karakter yang sangat berbeda di depan layar dan di belakang layar. Saya bilang tadi, nggak menutup kemungkinan saya untuk main ke beberapa PHP yang ya saya tunggu dengan koleganya, dengan PHP yang lain. Nggak menutup kemungkinan saya tetap main juga. Kalau buat tadi sebutan mungkin sampai sekarang pun tetap menunggu dengan karakter si butanya. Sampai sekarang belum ada kolegan, saya nunggu kolegan.